Selamat malam, Bapak Ibu, saudara Selamat sekalian dalam malam. Kristus. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dalam latihan rohani dalam hidup keseharian mengasihi Maria. Eh, Malam ini saya akan menemani Bapak Ibu ketemu lagi dengan Robin untuk kita berlatih bersama. Sebelumnya saya ingin komentar dulu tentang eh, video Bapak Paus yang barusan saja kita saksikan bersama. Atau bisa Bapak Ibu ikuti lagi di YouTube channel Missio Nusantara. Eh, Temanya kan olahraga ya. Pas bulan Juni ini mau hajatan terbesar di dunia, ada yang mengklaim begitu ya. Piala Dunia. Jadi pas banget dari video yang barusan kita saksikan bersama itu ada dua kalimat yang rasanya menggema waktu saya mendengarkan, mengikuti videonya yang barusan. Pertama, we need others to grow. Kita perlu orang lain untuk tumbuh bersama. Ya. Jadi ini satu undangan bagi saya sendiri, terutama pribadi, untuk jangan heboh sendiri atau jadi jago kandang gitu ya. Baik juga kalau kita tumbuh bersama karena orang lain ikut membantu dan menolong pertumbuhan saya. Dan olahraga juga merupakan satu event untuk membuka ruang perjumpaan. Kemarin ini saya ikut satu event lari ya, nyoba-nyoba nih, newbie gitu ya. Em, Run for You. Kalau Bapak Ibu ada yang ikut mungkin virtual run atau ikut ke sana gitu ya. Eh, Waktu tanda start oleh Romo Eko itu dibunyikan terus benderanya dibuka itu ya, ada terselip rasa haru yang mendalam gitu. Saya kok lari rame-rame terus kok saya berasa mau nangis gitu, itu saya juga aneh gitu. Jadi saya eh, terharu sekali karena dengan ikut event ini saya ingin membuktikan bagi diri saya sendiri bahwa saya bisa. Hal yang rasanya mustahil gitu ya, kalau membayangkan 2-3 tahun lalu saya lari 100-200 meter aja napasnya udah ngos-ngosan mau meledak gitu dadanya ya. Tapi sekarang saya bisa membuktikan saya bisa loh gitu ya. Dan ada begitu rame gitu, ada begitu banyak orang, konon katanya ada 3.700 runner. Wow. Jadi ya itu, saya tersentuh sekali. Iya, olahraga adalah satu bentuk ruang perjumpaan. Oke, baik, Bapak Ibu, itu sedikit komentar tentang olahraga. Malam ini kita akan berlatih rohani bersama. Kalau olahraga itu event berlatih jasmani. Malam ini sebulan sekali tiap Senin kedua kita event berlatih rohani. Sebelum memulai kegiatan kita malam hari ini, baiklah kita berdoa bersama. Untuk doa pembukaan, saya minta tolong salah satu peserta ada yang bisa membantu saya untuk membawakan doa pembukaannya. Saya bagikan nih ya sebentar. Pak Kristianto, apa bisa bantu untuk membantu membawakan doanya? Ada 2 halaman, Pak. Dibaca dari halaman ini ya, Pak Iya, Robin. betul. Baik, saya coba, Pak Robin. Ya, baik, silakan, Pak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia.
Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan hari ini, sehingga aku siap setia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi ujub Bapa Suci dan para Rasul, doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud Gereja Universal, nilai penting olahraga. Semoga olahraga dapat menjadi sarana perdamaian, perjumpaan, dan dialog antara budaya dan bangsa, serta mempromosikan nilai penghargaan, solidaritas, dan pertumbuhan pribadi. Kami mohon, kabulkan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, formasi hidup bakti. Semoga proses pendampingan di biara dan di seminari membantu setiap pribadi dalam formasi untuk mengolah diri mereka menjadi semakin matang dan menyelaraskan hati mereka dengan hati Kristus. Kami mohon, kabulkanlah. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti Seperti pada pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. intensi. Oh, sudah cukup, Betul Pak. ya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rubin. Eh, Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan eh, selamat datang kepada teman-teman yang tetap setia dan untuk teman-teman baru yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam latihan rohani dalam keseharian mengasihi Maria. Eh, Ya, rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini adalah kita akan mendengarkan satu paparan singkat yang bertema perjalanan hidup Bunda Maria. Dan kemudian kita akan ada percakapan rohani dalam kelompok kecil. Waktunya sekitar 25 menit. Nanti di terakhir ada pleno untuk teman-teman bisa membagikan pengalaman dalam kelompok kecil atau pengalaman yang kalau anak sekarang ngomong menyala gitu ya dalam pada saat sharing merenungkan tentang materi pada hari ini. Saya pertama mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk mengingat kembali pertemuan kita di bulan Mei bersama Diakon Popo. Temanya berjerih payah melahirkan Tuhan. Tadi saya lihat-lihat kembali materinya, ada satu gambar yang menarik perhatian saya. Saya share sebentar ya. Nah, ini ada di salah satu halaman materi yang dibagikan oleh Diakon Popo. Yang sebelah kiri, dua-duanya menggambarkan Bunda Maria dan Yesus. Yang satu lahir, gambar yang sebelahnya mati. Ya, saya melihat gambar ini tuh langsung membayangkan ya, bahwa kelahiran dan kematian prosesnya kok banyak sekali penderitaannya gitu ya. Nah, tapi kok malah Bunda Maria dan Santo Yusuf mau berjerih payah. Walaupun pada saat kematian Yesus eh, tidak diceritakan lagi tentang Santo Yusuf, hanya ada Bunda Maria. Tapi saya jadi membayangkan, saya juga berharap Bapak Ibu bisa ikut membayangkan kalau kita ada di sana saat itu gitu ya, apa yang akan kita lakukan? Berjerih payah melahirkan Tuhan. Kok dibawa ke berjerih payah eh, ya menerima kematian Yesus. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Mas Dion yang saat ini tinggal di Tangerang Selatan. Kegiatan sehari-harinya sebagai dosen media dan culture studies dan membantu di latihan rohani pemula. Mas Dion ini akan meneruskan berjerih payah bentuk yang lain
Em, ya, ternyata proses melahirkan dan memberikan satu jerih payah yang lain, tapi Bunda Maria tetap bertahan. Materi yang akan dibagikan yang diajak, yang kita juga diajak untuk kembali mengkontemplasikan gitu atau membayangkan kejadian itu adalah bentuk jerih payah yang lain. Em, Kalau teman-teman suka berdevosi pada Bunda Maria kan ada apa devosi tentang tujuh duka Maria ya, ini salah satunya yang akan dibahas. Eh, untuk lebih lanjut, mari saya persilakan kepada Mas Dion untuk membagikan paparannya. Saya persilakan Mas. Terima kasih atas kehadirannya dan kebaikan hatinya. Ya, terima kasih Pak Robin. Selamat malam juga untuk teman-teman semua, Bapak, Ibu. Ya, saya biar mudah, saya terbiasa menyebut atau menyapa dengan teman-teman. Saya izin share screen sebentar. Oke, ya hari ini, bulan ini, kita melanjutkan jerih payah Ibu Maria yang lain, yang secara khusus ya kita coba untuk dalami, kita coba untuk renungkan, kita coba untuk juga refleksikan bagaimana kehidupan atau jerih payah Ibu Maria ini juga mungkin kita alami, mungkin kita sehari-hari juga kita temukan, dan semoga selama 1 tahun ini dengan apa namanya, misi atau mungkin dengan tema mengasihi Maria, kita dapat banyak inspirasi, kita dapat banyak eh, kekuatan dari Ibu Maria sendiri dalam berjalan bersama Tuhan tentunya, dengan semua prosesnya yang dialami oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf juga secara umum adalah keluarga kudus ini yang juga berjuang untuk menghidupi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, yang bulan ini atau di hari ini kita masuk di langkah yang keenam atau di fase yang keenam, yaitu berjerih payah menyelamatkan Tuhan. Ya, judul di dalam buklet itu mengungsi untuk menyelamatkan Tuhan. Tapi saya juga tadi eh, apa namanya, ini saya udah bikin tulisan ini dari 2 hari yang lalu sebenarnya. Saya juga nggak tahu ternyata eh, saya sama Pak Robin sejalan tentang berjerih payah. Jadi ternyata kita bertemu di berjerih payah itu. Kita merefleksikan hal yang sama tentang satu poin yang sama tentang berjerih payah. Ya, hari ini mungkin kemarin kita dengan Diakon Popo diajak untuk berkontemplasi menjadi seorang hamba kecil tak pantas yang mengikuti bagaimana Ibu Maria dan Bapak Yusuf lalu melahirkan Tuhan, melahirkan Yesus di sebuah kandang di Bethlehem ya. Nah, eh, hari ini mungkin akan bentuk kontemplasinya akan sedikit berbeda. Saya mengajak untuk akan lebih praktis, akan untuk mendalami lebih dekat dengan kita apa yang juga mungkin sebenarnya kita juga
mengalami seperti apa yang Maria alami, berjerih payah menyelamatkan Tuhan. Kita maju sedikit, sebentar. Tik. Ya, langkah keenam ini diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Kisahnya tentang Yusuf yang di dalam mimpinya disapa oleh malaikat dan diperintahkan untuk membawa Yesus dan Maria untuk pergi ke Mesir. Karena saat itu Herodes sedang mencari semua anak berumur di bawah 1 tahun untuk dibunuh, untuk mengantisipasi bahwa dihasut karena akan ada seorang yang lebih besar darinya yang akan menguasai dunia. Maka Allah menyelamatkan lewat Bapak Yusuf, lewat mimpinya untuk ayo bangun dan pergilah ke Mesir. Momen itu kalau mungkin kita lihat atau saya secara pribadi mencoba memaknainya, kejadiannya mungkin bisa kita lihat, saya lihat di tengah malam. Yusuf yang sedang tidur tanpa persiapan, tanpa ada eh, apa namanya wacana atau tanpa ada warning sebelumnya, disuruh langsung berangkat. Jadi tanpa persiapan, tanpa tahu di jalan akan seperti apa, tanpa tahu di Mesir itu akan seperti apa, tetapi Yusuf hanya yakin, hanya mengimani bahwa apa yang dia dengar suara dari Allah melalui malaikat lewat mimpinya itu adalah sesuatu yang harus dipercaya. Dan Yusuf juga nggak yang ngulur waktu, ntar deh, agak pagian dikit gitu kan. Tapi dia langsung bangun, langsung mempersiapkan, dan langsung dengan berani, dengan tegas, dengan yakin berangkat menuju ke Mesir. Walaupun yang saya juga cukup menarik buat saya adalah jalannya atau di sana itu belum jelas seperti apa, apa yang harus dilakukan. Allah hanya berfirman bahwa bangun, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Saya atau Yusuf nggak dikasih tahu nanti jalannya lewat mana atau harus setelah itu akan berapa lama dalam perjalanan. Mungkin juga saat itu keluarga Kudus baru pertama kali dari eh, Bethlehem menuju Mesir, belum tahu jalannya. Terus juga waktu udah sampai juga nggak tahu harus ke siapa, harus ketemu siapa, harus ngapain. Tetapi yang dia yakini bahwa itu adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami untuk menyelamatkan keluarganya, untuk menyelamatkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, di dalam buklet itu juga sempat disinggung tentang lukisan Riposo durante la fuga in Egitto. Saya coba cari eh, gambarnya atau lukisannya seperti apa. Memang ternyata banyak sekali versinya ya. Saya juga agak agak eh, apa namanya agak bingung. Tetapi dari beberapa data yang saya kumpulkan, semoga ini nggak salah. Dari beberapa data yang saya kumpulkan, eh, lukisannya kurang lebih yang dimaksud adalah lukisan seperti ini. Di sini kita lihat keluarga Kudus ini beristirahat di tengah jalan, dan beristirahatnya itu bukan di tempat yang nyaman. Mungkin bisa kita lihat di situ ada pohon dengan belukar yang cukup rimbun, lalu
alasnya juga bisa kita lihat mungkin bebatuan, ada beberapa bebatuan, jadi duduk pun juga mungkin rasanya agak kurang nyaman, apalagi untuk istirahat secara proper ya, mungkin tidur rebahan atau benar-benar bisa mengistirahatkan badan. Kita lihat Maria juga menggendong Tuhan Yesus di situ, istirahat tidur dengan posisi duduk tanpa alas kaki. Mungkin kita juga bisa sedikit membayangkan perjalanan yang digambarkan oleh siapa ini pelukisnya Michelangelo Merisi itu, atau yang biasa disapa Caravaggio itu. Kita bisa lihat betapa sulitnya perjalanan mereka, betapa mungkin sakit kalau kita rasakan kakinya. Kaki kita berjalan tanpa alas kaki. Mungkin kalau tadi Pak Robin lari 10 kilometer dengan em, persiapan yang proper, ini Maria menggendong anaknya yang masih belum genap 1 tahun, yang mungkin pasti dinaikkan ke atas keledai, tetapi juga jalan yang tidak rata, jalan yang nggak mulus, begitu capek juga cuman bisa tertidur dengan senderan di batang pohon yang kalau di belakang ini masih bisa kita lihat masih ada tanaman-tanaman yang mungkin juga kalau disenderin itu senderan gitu rasanya kayak nggak nyaman, ada rasa-rasa eh, menusuk-menusuk sedikit gitu kan mungkin. Oke, sebentar, saya ini ternyata ada eh, volumenya ya. Oke, saya tambahkan. Semoga sekarang lebih jelas terdengar. Terima kasih sudah diingatkan. Ada yang input tentang volumenya mungkin kurang besar. Ya, kita lihat lagi sudah perjalanan yang enggak jelas ujungnya, tidak jelas eh, medannya, enggak tahu akan seperti apa. Lalu tempat istirahat yang juga enggak ideal gitu kan, tempat istirahat yang tidak eh, proper, duduk di atas bebatuan, lihat bagaimana mungkin wajah lelah, tetapi tetap apa sih bilang, mungkin pasrah atau tetap eh, antara pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah yang ditunjukkan oleh Ibu kita Maria yang dengan setia dan penuh kasih sayang tetap memeluk anaknya, beristirahat, tidur bersama. Untuk beristirahat mungkin sejenak, mungkin juga nggak lama. Dan kita lihat bagaimana Bapak Yusuf terjaga, melihat bagaimana Bapak Yusuf bertanggung jawab juga menjaga agar memastikan bahwa Maria dan anaknya dan Tuhan kita Yesus Kristus bisa beristirahat dengan cukup nyaman. Dan saya juga mencoba mencari tahu apa simbol dari kenapa Caravaggio ini menggambarkan malaikat tetapi kok sayapnya hitam seperti burung walet mungkin ya. Kalau saya melihatnya kayak burung walet sih. Saya juga coba merefleksikan sedikit bahwa di sini Caravaggio juga mencoba memperlihatkan, menunjukkan bahwa peristiwa penyelamatan ini, peristiwa menyelamatkan Tuhan dari Herodes dalam pelariannya ke Mesir itu bukanlah sesuatu yang sangat ilahi. Sayap hitam dan burung walet itu juga simbol sebuah ya apa ya kayak jembatan. Kalau saya melihatnya jembatan bahwa ini sesuatu yang ilahi ditunjukkan dengan malaikat, tetapi sayap burung walet ini adalah sesuatu yang sangat duniawi, sangat dekat dengan kita kehidupan kita manusia pada umumnya.
Jadi proses ini juga menunjukkan keilahian tetapi juga proses yang sangat manusiawi. Maka lukisan istirahat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan itu juga Allah, tetapi memang Tuhan dan keluarga kudus juga seorang manusia biasa yang punya rasa lelah dalam perjalanan, dalam menyelamatkan Tuhan, dalam menyelamatkan karya Allah untuk mendukung, untuk memfasilitasi, untuk mengakomodir karya penjelmaan Allah menjadi manusia untuk membebaskan kita umat manusia dari belenggu dosa, membebaskan kita umat manusia dari kekacauan, dari peperangan mungkin saat itu yang dilihat oleh Allah, atau dari pengaruh-pengaruh buruk dari roh-roh jahat, sehingga semua proses ini walaupun ilahi, tetapi malaikat yang bersayap hitam seperti sayap burung walet ini menunjukkan bahwa ini juga adalah simbol kemanusiaan para orang kudus ini atau keluarga kudus ini. Jadi kita bisa lihat proses pelarian ke Mesir ini adalah sesuatu yang mudah, teman-teman. Ini adalah juga sebuah perjuangan. Makanya tadi di awal saya eh, mencoba merefleksikan bahwa berjuang menyelamatkan Tuhan. Ya, lukisan ini tahun 1597, umurnya mungkin sudah ya berapa, 500 tahun lebih mungkin ya. Hampir seumur, eh, ya yang saya ingat ya hampir seumur Serikat Yesus berkarya di dunia ya. Karena juga lahir sekitar tahun 1500-an. Tetapi maknanya, simbol-simbol yang ditunjukkan juga sangat dalam. Dan di belakangnya keledai yang terlihat juga tidak istirahat. Bahkan seekor keledai pun mungkin dia mengetahui perannya di dalam menyelamatkan Tuhan. Dia tetap siap sedia, tetap terjaga. Bagaimana matanya memperhatikan ke depan apa yang sedang terjadi dengan tuannya Bapak Yusuf. Apa yang coba disampaikan oleh malaikat melalui Bapak Yusuf dalam istirahatnya. Siapa tahu tiba-tiba dibangunkan lagi atau disuruh untuk berangkat. Keledai itu juga badannya, fisiknya sudah sangat siap untuk berangkat dan berjalan lagi. Di sini eh, yang satu bisa saya sampaikan ya, Yusuf itu adalah orang yang setia. Yusuf dipakai oleh Allah untuk melindungi Maria, untuk membawa, menyelamatkan Maria bersama Tuhan, untuk menyelamatkan kehidupan. Ya, tidak digambarkan sebagai seorang pahlawan yang gagah, tapi bapak yang lelah namun setia menjaga dan melindungi dalam diam. Tidak banyak bicara. Saya membayangkan juga Yusuf adalah seorang yang tidak banyak bicara, tidak banyak. Mungkin di awal kita juga dikenalkan dengan sosok Yusuf yang penuh keraguan untuk awalnya mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi setelah apa yang dia putuskan, setelah transformasi dirinya, dia adalah orang yang sangat percaya dan setia. Tanpa, apa yang orang sekarang bilang, nggak pakai babi bu, Allah minta apa, Allah datang, hadir, memerintahkan apa untuk keluarganya terutama, untuk Maria istrinya dan Yesus putranya akan selalu dia lakukan. Ya, ini lukisan yang syarat akan makna dan cukup berbeda kalau kita melihat atau membaca dari perikop. Di dalam perikop tidak diceritakan tentang secara jelas ya, secara eksplisit bahwa keluarga kudus ini kelelahan dan beristirahat, tetapi kontemplasi dari Caravaggio ini juga cukup menarik. Ia melihat sisi kemanusiaan dari keluarga kudus ini. Yang kalau saya merefleksikannya bahwa kisah penyelamatan ini juga tidak hanya sesuatu yang ilahi, tapi sangat dekat dengan
kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia dan sangat manusiawi. Ada capek, ada mungkin sakit. Lihat bagaimana Bapak Yusuf berjalan tanpa alas kaki. Mungkin juga kita nggak tahu atau ada yang dikeluhkan oleh Yusuf, tetapi dia memilih untuk diam dan setia kepada suara Allah yang hadir lewat malaikat. Mana kok saya mau geser? Oke. Nah, dari perikop ini, walaupun eh, secara umum memang perikop ini atau dari Matius bab 2 ayat 13 sampai 15 itu kita bisa lebih banyak melihat dari bagaimana Yusuf bergerak, bagaimana Yusuf merespon ya, merespon panggilan Allah, tetapi itu juga bentuk kontribusi Yusuf dalam perjuangan Maria untuk mengungsi menyelamatkan Tuhan. Saya memberikan tawaran juga bahwa kita itu semuanya dipanggil untuk bangkit dan bergerak. Tuhan memanggil kita bukan karena kita siap. Apapun, apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, Tuhan tidak melihat kita, tidak melihat saya sebagai seorang yang bisa di situ atau seorang yang siap untuk melaksanakan itu. Bahkan kalau di dalam spiritualitas Ignatian, Ignatius juga mau saya apa namanya bukan semboyan moto yang menarik adalah kita para pendosa yang dipanggil oleh Allah. Justru karena kita bukan siapa-siapa, tetapi Allah tahu apa isi hati kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan kita dipercaya oleh Allah untuk menjalankan peran yang diberikan oleh Allah. Mungkin kalau teman-teman, Bapak, Ibu juga sudah ikut LRP modul 1, di situ juga kita diajak untuk menemukan asas dan dasar kita. Apa tujuan kita diciptakan dan hidup sampai saat ini? Itu bukan karena kita hebat, tetapi karena memang Allah tahu apa sesungguhnya yang dirindukan oleh hati kita, apa yang dirindukan dalam kehidupan kita, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan di situ juga Allah mengajak kita untuk berpartisipasi, teman-teman. Berpartisipasi nyata dalam karya keselamatan Allah di tengah dunia. Yusuf dan Maria secara kasat mata ya, secara tidak kasat mata, maaf. Secara tidak kasat mata juga bisa kita lihat bahwa Bapak Yusuf dan Ibu Maria itu juga sudah sangat berpartisipasi nyata dalam karya keselamatan Allah. Bagaimana perjuangan Maria melahirkan Tuhan, lalu bagaimana perjuangan Maria untuk menyelamatkan Tuhan dari gempuran pasukan Herodes yang saat itu mencari anak-anak berusia 1 tahun ke bawah untuk dibunuh. Apa jadinya kalau misalkan ternyata di situ Maria dan tidak usah Maria lah, Bapak Yusuf itu memilih untuk menunda perjalanannya karena merasa bukan siapa-siapa atau mungkin karena ya gini deh bahasanya anak muda sekarang karena mungkin bayangkan kalau Yusuf itu di seorang yang insecurity-nya lumayan tinggi. Wah, terus aduh gue siapa ya gitu kan. Bisa nggak ya gue jalan? Mikir, 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 tahu-tahu udah pagi. Tahu-tahu di depan pintu, di depan tempat istirahatnya di Bethlehem itu sudah ada pasukan. Dan selesai sudah tidak ada karya keselamatan Allah yang terjadi. Ya mungkin nggak tahu bisa ada apa namanya penjelmaan jilid 2. Tetapi keputusan atau berani bangkit dan bergerak seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria untuk
ikut andil dalam karya keselamatan Allah, yang sejak awal mereka sudah tahu apa yang akan mereka terima dalam konsekuensinya untuk terlibat dalam keselamatan Allah, mereka tidak diam. Mereka tidak menyerah, mungkin mengeluh. Kalau saya membayangkan sisi kemanusiaannya, mungkin ada saat-saat mengeluh, tetapi ketika waktunya bangkit atau dipanggil untuk bergerak, tidak ada tawar-menawar atau tidak ada nanti dulu ya, karena sudah memilih menerima dan konsen untuk ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah, mereka langsung berangkat, mereka langsung bergerak. Nah, teman-teman, seperti apa yang ditawarkan di dalam undangan eh, mengasihi Maria bulan Juni ini, kita memohon rahmat di dalam latihan rohani kita hari ini untuk mengingat kembali. Pertama, mengingat. Mari kita mohonkan rahmat untuk memampukan kita, Allah memberikan kita kemampuan lagi untuk mengingat-ingat kejadian-kejadian atau peristiwa atau pengalaman yang konkret. Satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Saat aku berjerih payah menyelamatkan kehidupan atau martabat manusia atau lingkungan alam. Martabat manusia itu juga bisa banyak, bisa dalam sosial, pendidikan, apapun yang sifatnya menambahkan atau menaikkan nilai kehidupan manusia. Pengalaman yang konkret di mana aku ikut terlibat di dalam kisah penyelamatan Allah, di mana aku secara nyata, walaupun kecil, teman-teman, aku memutuskan untuk ya, aku menerima panggilan itu. Aku mau terlibat untuk karya keselamatan Allah di dunia ini. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang peneliti mungkin, atau sebagai seorang bisnismen mungkin. Siapa tahu bisnis kita itu juga eh, berdampak. Bisnis kita juga, apa yang kita lakukan di dalam usaha-usaha kita itu pasti ada dampaknya dalam meningkatkan martabat manusia. Atau memang ada secara spesifik pegiat lingkungan hidup, pegiat ekosistem untuk menyelamatkan alam. Silahkan kita coba ingat-ingat kembali satu pengalaman yang paling konkret, di mana yang muncul di dalam pengalaman itu adalah momen-momen kesetiaanku, momen-momen di mana aku merasa sudah capek, sudah lelah, tetapi aku yang memang sudah menyatakan, memutuskan, aku tetap jalan, aku tetap bangkit dan terus berjalan. Aku jatuh ketika apa namanya dalam perjalanan itu, dalam pelayanan itu, tetapi aku bangkit dan terus berjalan. Mungkin hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi momen kesetiaan di dalam bentuk nyata keterlibatan kita dalam karya penyelamatan Allah itu yang seperti apa yang kita lakukan. Yang mungkin tersimpan jauh di dalam memori kita karena itu cukup melelahkan, maka kadang-kadang pikiran secara psikologis itu juga kita menutup memori-memori yang tidak menyenangkan, jadi bisa aja itu terkubur atau tersimpan di selip-selip atau di sela-sela memori-memori kita. Saya yakin pasti teman-teman semua ada satu momen seperti ini atau pengalaman yang nyata, yang konkret, dan sangat dekat dengan teman-teman semua. Dan saya mengajak juga teman-teman di dalam menghidupi kembali pengalaman itu untuk melihat
di mana atau seperti apa Allah hadir dan berbicara kepadaku. Mungkin di saat saya merasa lelah, ketika saya sedang, ya saya akan selalu menggunakan frase terlibat di dalam karya keselamatan Allah, dalam sarana apapun teman-teman, dalam pekerjaan atau pelayanannya di gereja atau di lingkungan sosial, seperti apa Allah hadir dan berbicara kepada saya. Ketika saya jatuh, bagaimana Allah menyapa saya lagi untuk mengenali kembali motivasi atau dorongan saya memutuskan saya ikut di dalam karya keselamatan Allah. Dan saya bangkit lagi, saya teruskan lagi perjalanan ini. Mungkin sudah selesai, mungkin masih berlangsung sampai sekarang. Jadi metode hari ini yang akan saya kenalkan atau saya kurang tahu ya, semoga beberapa ada yang sudah pernah apa namanya latihan dengan metode intensif jurnal. Ini adalah namanya intensif jurnal, teman-teman. Kita menghidupi kembali pengalaman-pengalaman yang eh, ada dalam memori kita yang sangat konkret. Kita hadir kembali dalam pengalaman itu. Teman-teman yang sudah di LRP modul 1 harusnya sudah tidak asing dengan intensif jurnal karena modul LRP 1 itu kebanyakan adalah intensif jurnal. Ya, silakan dipersiapkan atau teman-teman mengingat satu saja. Biarkan ingatan itu muncul. Biarkan ingatan itu hadir. Yang paling konkret, saat aku berjerih payah menyelamatkan kehidupan. Kehidupan apapun. Karena Allah menyelamatkan semuanya. Tidak memilih apakah manusia, apakah alam, apakah hewan, apakah tumbuhan. Allah hadir untuk semuanya. Bahkan kita juga sejak kecil diajarkan bahwa burung-burung terbang yang bebas saja pun dipelihara oleh Allah. Mereka tetap bisa hidup tanpa kita manusia terlibat secara langsung memberikan makan. Jadi, mari kita coba hadirkan lagi pengalaman-pengalaman ketika aku berjerih payah, ya teman-teman, untuk terlibat di dalam karya keselamatan Allah, apapun bentuknya. Bagaimana kita bawa semangat atau spirit dari Maria, dari Bapak Yusuf yang terus berjalan, walaupun tidak tahu medannya dari Bethlehem menuju ke Mesir. Bahkan ketika sudah sampai ke Mesir pun, nggak tahu harus ketemu siapa, nggak tahu harus apa. Mereka hanya yakin bahwa di situ Allah akan hadir berbicara dan menyapa kita lagi untuk memberitahu mungkin atau mengenalkan kita dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi mari kita eh, hening sejenak, kita ingat-ingat lagi, kita temukan lagi pengalamannya. Saya beri waktu mungkin sekitar 1 menit untuk mencoba menemukan pengalaman itu yang akan kita kontemplasikan, kita hidupi lagi di dalam latihan hari ini. Kita mohon rahmat kepada Allah agar kita dimampukan untuk satu ingatan kita, memori pengalaman kita, memori pengalamanku yang berjerih payah dalam menyelamatkan kehidupan, dalam
terlibat secara nyata untuk karya keselamatan Allah. Perlahan-lahan kita masuki kembali peristiwa itu, kita bangun komposisiologinya. Saya ada di mana, bersama siapa, apa yang sedang saya lakukan saat itu, gambarkan dan ulangi sekali lagi, hidupi sekali lagi, alami sekali lagi pengalaman-pengalaman tersebut. Gunakan semua panca indera kita, rasakan bagaimana aku berjuang di dalam pengalaman menyelamatkan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupanku sehari-hari dan saat itu. Dan selanjutnya silahkan teman-teman berdinamika di dalam kontemplasi teman-teman sendiri. Terima kasih Mas Dion atas paparannya. Em, Teman-teman, dari pengalaman yang barusan kita bayangkan, wajah-wajah yang muncul, komposisi ruang, waktu, perasaan yang muncul, baiklah kita endapkan, kemudian kita bagikan dalam breakout room, percakapan rohani bersama teman-teman dalam kelompok kecil. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama, doa sebelum percakapan rohani. Saya minta tolong salah satu peserta untuk bantu membacakan lagi kepada Ibu Rosalia Halim. Apakah bisa bantu untuk memimpin doa litaninya?
Ada 2 halaman nanti. Ya, Pak, saya juga. Silakan Ibu. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. Dari keingintahuan seorang anak. Dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah kami. kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur Puji syukur kepadamu. Amin. Amin.